Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Jelas, provokasi Loseng masih berpengaruh. Kemudian sebuah kait panjang ditembakkan ke arah Loseng dalam kegelapan dan langsung menangkap Loseng. Saat dia ditangkap, Loseng sendiri terikat oleh aturan yang aneh. Aturan ini tidak dapat ditolak. Dia langsung dipenjara seperti rumput bebek tanpa bobot dan ditarik ke dalam kegelapan di sisi yang berlawanan. Sekarang, saat Loseng terpikat lagi, roh hantu itu telah melonggarkan tali busurnya. Segera nyala api yang kuat melayang di depan busur api pemecah bulan miliknya, dan ada sedikit cahaya panah tajam di dalam nyala api. Namun, target dari ketiga api ini tidak lain adalah Loseng. Faktanya, roh hantu sangat ragu-ragu saat ini. Busur api pemecah bulan dapat disebut sebagai artefak tertinggi. Jadi secara alami, ia memiliki kekuatannya. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan panah api, namun dengan seluruh kekuatannya, kekuatan yang meledak tidak dapat dilawan oleh prajurit biasa. Meskipun mereka seorang jenius, mereka masih harus menghindar. Tapi Loseng bersikeras melakukan hal ini dan bersumpah untuk memberitahunya bahwa itu sama sekali tidak ada masalah. Akibatnya, roh hantu tidak punya pilihan selain melakukan hal tersebut. Hai! Karena seseorang di sisinya menarik Loseng, Dugu mendengus dingin dan sosok kurus itu tiba-tiba melintas dan dengan cepat mendekati Loseng. Dan Dugu belum menemukan cara untuk menyelesaikannya. Tapi bukan berarti dia takut pada Loseng. Apapun rencana Anda, karena Anda telah datang ke sini, mati saja di sini. Setelah mengatakan itu, Dugu melambaikan tangannya yang mati rasa, dan ada pedang panjang di tangannya. Namun Dugu bukanlah nama lengkapnya, dan nama lengkapnya adalah Dugu Jian Xiu. Satu-satunya jenius di antara pejuang mandiri. Meskipun Tian Jiu adalah harapan dari keluarga kaya tertentu, dalam sebuah klan besar seringkali hanya ada sedikit orang jenius. Keberadaan seorang jenius seringkali membutuhkan seluruh upaya dari seluruh klan. Sama seperti ketika Qi Lusuo berpartisipasi dalam pertempuran di medan perang impian. Bahkan leluhur keluarga Qi secara pribadi keluar untuk memperhatikannya. Namun di dunia, selalu ada orang yang luar biasa, dan Dugu adalah orang yang aneh. Hanya butuh 31 tahun baginya untuk tumbuh hingga alam laut dewa. Di dunia yang penuh dengan orang-orang jenius, terutama dalam konteks perjuangan secara umum. Kecepatan bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Lagi pula setelah dimulai zaman yang hebat ini, para jenius inti dari semua lapisan masyarakat telah berkultivasi ke alam laut dewa dengan sangat cepat. Di masa lalu, sangat jarang bisa membuka laut dewa sebelum usia 50 tahun. Tetapi sekarang, banyak jenius inti bahkan telah membuka laut ilahi pada usia 21 atau 12 tahun. Tapi, hal yang benar-benar luar biasa dari Dugu adalah dia mengandalkan sepenuhnya pada usahanya sendiri untuk mengalahkan jenius dari kuil 6 tempat suci 10.000 Buddha dan menjadi seorang pejuang independen yang tidak dikenal. Dan hanya karena pertarungan itu, Dugu menjadi terkenal dalam satu pertarungan. Pada saat itu, para dewa Wunian tidak pernah menyangka bahwa pejuang mandiri seperti itu akan muncul. Sehingga 4 keluarga besar segera mengulurkan ranting zaitun ke Dugu. Bagaimanapun, Tian Jiu hanyalah sebuah gelar. Namun Dugu mengalahkan lawannya, yang menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan untuk melawan Tian Jiu. Oleh karena itu, Dugu sendiri bisa dianggap Tian Jiu. Jadi, tidak ada yang mau melepaskan talenta terbaik seperti itu. Namun Dugu menolak dengan terus terang. Meskipun dia tahu betapa kuatnya 4 keluarga besar itu, dan dia tahu lebih jelas bahwa jika dia bisa mendapatkan pengalaman dan bimbingan pribadi Tian Xun, sehingga dia akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Namun dia tetap memilih untuk menolak.
Dan alasannya sederhana, ada pedang membantunya. Jadi dia menolak. Bagaimanapun, Dugu mampu meraih prestasi seperti itu karena pedangnya. Pada awalnya, Dugu hanyalah seorang pejuang biasa dengan budidaya alam bawaan di dunia atas, sehingga keberadaannya seperti debu. Sehingga saat dia bertarung, Dugu dipukuli hingga setengah mati dan dilempar ke kuburan massal. Dia terbaring sekarat selama 7 hari 7 malam. Ketika dia bangun, dia menemukan mayat di sebelahnya. Kemudian dia melihat pedang besi gelap yang terlihat sangat biasa. Bahkan jika dibuang ke kuburan massal, tidak ada yang akan mengambilnya. Tapi saat dia menyentuh pedangnya, dia diselimuti oleh kesadaran yang kuat. Dan itu adalah pedang dengan kesadaran diri, yaitu pedang besi hitam tipis di tangan Dugu saat ini. Dan seni bela diri tertinggi yang dia latih, semuanya diberikan oleh pedang besi gelap ini. Jadi pedang ini bukan hanya senjata terkuatnya, tetapi juga seorang guru. Hanya karena dia mendapatkan pedang ini, Dugu akhirnya bangkit sebagai seorang pejuang mandiri. Dia mengumpulkan banyak harta dari dunia besar. Sebagai seorang pejuang mandiri, dia berpartisipasi dalam kompetisi antara 4 klan. Dalam perebutan para jenius dan mengalahkan jenius yang datang dari kuil 6 dari suaka 10.000 Buddha. Sejak itu, reputasi Dugu meroket. Sekarang di antara para dewa, dia bahkan setara dengan Li Qianhan, Xuan Yun, Chen Feng, dan Ji Luxiu. Jadi, beberapa orang menganggap Dugu adalah keajaiban di kalangan pejuang mandiri. Di bawah kekuatan absolut, semua strategi tidak ada gunanya. Pada saat ini, kesadaran pedang panjang di tangan Dugu berkomunikasi dengannya seperti ini. Saya mengerti, sebelumnya saya ragu-ragu. Dugu tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Saat ini dia sudah memegang pedang panjang dan berlari lurus ke arah Loseng. Pedang itu telah ada pada Dugu selama bertahun-tahun dan dia memiliki tebakan yang samar tentang asal-usulnya. Pedang ini bukan milik produk putaran alam semesta ini. Ia berasal dari tingkat keberadaan yang lebih tinggi, yaitu keberadaan di luar jalan surga. Pedang itu memberitahunya bahwa tempat itu disebut alam dewa. Pada awalnya, pedang mengikutinya dan mereka hanya menggunakan satu sama lain. Tetapi setelah pedang dan keduanya menemani satu sama lain selama bertahun-tahun, hubungan itu berangsur-angsur menjadi lebih dalam. Dia juga mengetahui beberapa rahasia peristiwa pedang di masa lalu. Dan pedang itu juga membantu Dugu dan membiarkan dia mencapai Taoisme dan melampaui jalan surga. Saat medan perang impian ini terbuka, pedang ini memberitahu Dugu bahwa persaingan di medan perang impian akan menjadi sangat penting. Jadi sepanjang perjalanannya di medan perang impian, Dugu sejauh ini belum menemui perlawanan apapun. Karena tidak banyak anak muda di dunia yang bisa menjadi lawannya. Menurutnya, pria di depannya ini terlihat sedikit pintar, namun tidak cukup untuk bersaing dengannya. Namun, ketika Loseng terpikat dalam kegelapan, saat dia baru saja mendapatkan kembali kebebasannya, di belakangnya 3 nyala api yang sangat kuat meledak. Karena prajurit yang awalnya mengaitkan Loseng juga impulsif. Saat dia mengaitkan Loseng, dia sudah mengambil tindakan dan tombak pendek di tangannya langsung menuju ke kepala Loseng. Kemudian tombaknya ditusukkan dan ujung tombaknya. Karena selama itu mengenai orang ini, kepalanya akan hancur. Tapi prajurit ini tidak pernah menyangka bahwa begitu dia menikam dengan tombaknya, akan ada 3 anak panah menyala mengikuti di belakang Loseng. Sialan! Prajurit itu mengutuk diam-diam di dalam hatinya, dan dia tidak peduli untuk membunuh Loseng saat ini, dan sosoknya segera melarikan diri. Tapi Loseng tersenyum tipis, tangannya terentang seperti kilat dan meraih prajurit itu. Tangannya yang seperti lingkaran besi menjepit erat di tubuh prajurit itu, sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Mati! Pada saat yang sama, pedang besi gelap Dugu juga melewati kegelapan dan langsung menuju ke Loseng. Karena dia tidak perlu berpikir terlalu banyak.
Pedang besi gelap ini bisa menangani hampir semua hal. Itu adalah dukungan terbesarnya dari bagian dari tubuhnya. Ketika dia mengalahkan kejeniusan dari tempat suci 10.000 Buddha, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi pedang besi di tangannya. Tapi ini sudah cukup, karena pedang besi hitam ini adalah hartanya, dan dia juga termasuk dalam pedang besi hitam ini. Namun, pedangnya tidak menusuk loseng untuk memblokir ketiga panah apinya. Tuar! Ketika panah api itu meledak dalam sekejap, bahkan hukum kegelapan tidak dapat menahan cahaya yang dipancarkan oleh api tersebut. Melihat pemandangan itu, prajurit yang menerapkan hukum kegelapan berdiri di tempat lain. Terlihat dengan wajah muram. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan hukum kegelapan yang telah dia atur. Beberapa prajurit lainnya dengan cepat melarikan diri saat ketiga api itu meledak. Tetapi prajurit yang ditangkap oleh Loseng langsung dibakar menjadi debu di dalam nyala api. Bagaimanapun, busur api pemecah bulan ini adalah artefak tertinggi. Dia memiliki hukum sebab dan akibat yang unik dari hukum api. Jadi bagaimana seorang pejuang alam laut dewa dapat menghentikannya? Melihat nyala api yang menyala-nyala, pupil Duku sedikit menyusut, dan dia merasakan keinginan untuk mundur dalam hatinya. Mungkin dengan pedang ini, dia bisa mencapai apa yang dia miliki saat ini. Lagi pula, sebenarnya hati bela diri Duku sendiri tidak kuat, tapi tidak masalah, karena pedang itu sudah menjadi bagian dari Duku sendiri, dan bisa mewakili Duku. Nah, jangan takut, itu hanya rahasia ledakan dari hukum api tingkat 6, dan saya masih bisa membantu Anda melawannya, kata pedang itu dengan serius. Pada saat yang sama, cahaya keemasan tiba-tiba dilepaskan dari pedang besi gelap. Cahaya keemasan keluar dari gagang pedang, dan dalam sekejap mata, lengan Duku diwarnai emas. Kemudian bergerak menyebar ke seluruh tubuhnya, sehingga di bawah pengaruh ledakan, dia tidak dapat melukai Duku sama sekali. Tapi sekali lagi, jika anak itu menggunakan metode seperti itu, apakah dia tidak takut dengan rahasia ledakan api? Pedang besi hitam itu juga sangat bingung, tapi dia tidak bisa memahaminya. Setelah Duku dan pedang di tangannya menyerbu ke dalam misteri ledakan, pedang besi gelap melihat pemandangan Loseng di depannya dengan jelas. Seperti Duku, juga dilapisi dengan lapisan emas, tetapi berbeda. Pusaran emas padat di tubuh Loseng tampaknya dengan panik menyerap api yang dari panas api. Ketika pedang besi hitam menyadari perubahan pada tubuh Loseng itu, menimbulkan rasa terkejut pada Duku. Apa ini? Duku bertanya dengan ragu-ragu. Sejak dia menjalin hubungan dengan pedang besi hitam ini, segala sesuatu di dunia ini telah dianggap permainan anak-anak di mata pedang besi hitam ini. Dia bahkan tidak memperhatikan para penguasa surgawi. Namun pada saat ini, pedang besi hitam menunjukkan keterkejutan yang kuat setelah menyadari perubahan pada tubuh Loseng. Tidak apa-apa, bunuh orang ini dulu. Kesadaran pedang besi hitam berkata lagi kepada Duku. Dimengerti. Sekarang, Duku sangat dekat dengan Loseng. Faktanya apa yang paling diajarkan pedang besi gelap ini kepada Duku adalah keterampilan tubuh. Karena pedang ini pada dasarnya tidak bisa dihancurkan. Jadi, dia bisa tenang dengan pedang ini. Sebelumnya, Duku bahkan curiga selama dia bisa mendekati Tianxun, pedang ini bisa membunuh Tianxun dengan satu serangan. Pedang besi gelap itu terayun di udara, namun pedang besi gelap ini tidak memancarkan kekuatan apapun. Tapi hanya Duku sendiri yang tahu betapa menakutkannya pedang ini. Jadi orang di depannya sudah ditakdirkan untuk mati. Namun pada saat ini, Loseng tersenyum tipis pada Duku, dan sosoknya mulai mundur dengan aneh, dan tiba-tiba menjauh ke sisi lain. Jelas, Loseng sudah memikirkan jalan keluar sebelum dia diseret. Dia mempersiapkan serangan yang kuat sebagai kedok. Meskipun busur api pemecah bulan sangat kuat dan tubuh Loseng pada awalnya kebal terhadap kerusakan akibat nyala api. Dengan kerjasama keduanya,
Selama lawan berani mengagaetnya, dia pasti akan membunuhnya. Tentu saja, orang yang benar-benar membunuh lawannya bukanlah Lo Sheng. Jadi titik mimpi yang ditembakkan dari prajurit yang baru saja dibakar menjadi abu terbang, langsung menuju tubuh roh hantu. Tapi yang sangat mengejutkan adalah Dugu juga bisa menahan kerusakan dari busur api pemecah bulan dan benar-benar berlari ke arah Lo Sheng di nyala api dan berniat untuk membunuhnya juga. Saat orang ini berlari ke arahnya dengan pedang panjang, Lo Sheng telah menyadari keistimewaan pedang besi itu. Meskipun penampilan pedang besi ini terlihat lusuh dan biasa saja, tapi dapat memberi Lo Sheng tekanan yang besar. Jika dia terkena pedang ini, dia mungkin akan mati. Tapi begitu ide ini muncul, sebuah kait panjang melilit Lo Sheng dan dengan cepat menariknya kembali. Tarik dia kembali. Perintah pedang besi hitam hampir tidak perlu dipertanyakan lagi. Segera, Dugu juga melemparkan kail panjang di tangannya ke arah Lo Sheng dalam sekejap. Jelas, dia juga tidak mengizinkan Lo Sheng membunuh seseorang di depannya dan kemudian menyelinap pergi secara terbuka. Jadi kait panjang di tangannya terbang ke arah Lo Sheng seperti sambaran petir. Saat kail panjangnya melilit Lo Sheng, terdengar bunyi dik. Awalnya kail panjang Jinan melilit Lo Sheng dan sekarang ada kail panjang Dugu. Di bawah benturan dua aturan yang identik, kail panjang yang menangkap Lo Sheng langsung terlempar. Dan kail panjang Dugu juga gagal menangkap Lo Sheng. Namun Lo Sheng yang kehilangan belenggu kait panjang dan dia tidak dapat terbang di udara. Pada saat yang sama, tanpa pengaruh apapun, seluruh tubuhnya jatuh ke dalam parit yang dalam. Di parit yang dalam ini, sungai energi berwarna-warni mengalir perlahan. Menurut hukum awal sebab dan akibat, energi yang tampaknya jinak ini sangatlah fatal. Jika dia jatuh ke dalamnya, dia pasti akan mati. Dan tidak ada yang akan dikecualikan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Lo Sheng. Tapi tidak ada kepanikan di wajah Lo Sheng. Lagi pula tidak akan ada kematian nyata di medan perang mimpi. Dia terlihat sangat tenang dan sebelum jatuh, dia juga melemparkan kait panjang di tangannya ke arah Dugu. Sehingga jalinan kait panjang ini terjadi dalam sekejap. Lo Sheng baru saja mulai jatuh dan Dugu juga masih mengambil kail panjangnya. Tapi kail panjang Lo Sheng memimpin dan terbang ke arahnya. Namun, hal pertama yang bereaksi adalah pedang di tangan Dugu. Tapi tidak peduli seberapa cepat reaksi pedang itu bukanlah Dugu. Tapi dia juga menyadari bahwa Lo Sheng ingin menarik Dugu untuk mati bersama. Oleh karena itu, pedang besi hitam itu dengan cepat ingin membunuh Lo Sheng dengan kesadarannya. Namun, itu masih satu langkah terlambat. Dengan kata lain, pedang tersebut tidak membuat Dugu bereaksi. Dia hanya melepaskan rasa krisis yang kuat pada Dugu. Tapi, meskipun Dugu merasakan krisis tersebut, ketika dia menjawab bahwa krisis tersebut berasal dari kail panjang yang dilemparkan oleh Lo Sheng. Kail panjang tersebut telah melibatkan Dugu dan menariknya ke arah Lo Sheng. Jadi pada saat ini, keduanya muncul dari tengah parit yang dalam dan jatuh menuju sungai energi di bawah parit yang dalam. Orang ini tidak bisa dimaafkan. Pedang Dugu meraung dan marah. Setelah keduanya jatuh, mereka mungkin akan binasa dan dikirim kembali ke kota utama. Namun pemandangan yang diharapkan tidak terjadi. Pada saat kritis, Jin Hei yang berada di belakang sekali lagi melemparkan kait panjang ke arah Lo Sheng untuk menarik Lo Sheng kembali dari selokan yang dalam. Dan waktu serangannya juga sangat tepat. Setelah menangkap Lo Sheng yang jatuh dengan kait panjang di tangannya, dia menyeretnya ke sisi berkabut dengan kecepatan yang sangat cepat. Adapun Dugu, dia juga menghadapi masalah yang sama. Saat dia terjatuh, seorang prajurit di belakangnya juga melemparkan kail panjang, melilitkannya ke sekelilingnya, dan menyeretnya ke belakang. Jadi dalam konfrontasi ini tidak ada pemenang di antara keduanya. Meskipun keduanya bahkan belum bertarung. Hanya saja ketika Dugu diselamatkan oleh teman-temannya, dia tidak mau melakukannya dan benar-benar melemparkan kail panjang ke arah Lo Sheng lagi.
kait panjang di tangannya melepaskan kait panjang Jinhei, dan Lo Sheng mulai jatuh lagi setelah dia ditarik. Pada saat ini, Lo Sheng siap mempertaruhkan nyawanya. Bahkan jika dia benar-benar jatuh di aula sebab dan akibat, dia masih harus mendukungnya. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, kait panjang di tangan Lo Sheng juga berguling ke arah Dugu. Diiringi dengan suara tumpul yang tajam, kait panjang rekan setim Dugu juga terguncang, sehingga Dugu juga mulai tenggelam. Tapi dia memutar tubuhnya di udara dan berbalik. Di pedang besi gelapnya, cahaya pedang tiba-tiba meledak dan langsung menuju Lo Sheng, karena pedang besi gelap ini dilemparkan sendiri. Meskipun Dugu tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya karena ekstraksi esensi sejatinya, konsepsi artistik yang terkandung dalam cahaya pedang ini sangat mendalam dan kekuatannya secara alami sangat tajam. Sosok Lo Sheng sedikit menoleh ke satu sisi, kemudian pedang panjang terhunus, dan bila guntur dan angin meledak dari pedang Li Feng. Pada saat yang sama, lusinan bayangan dewa hantu juga bergegas menuju Dugu dengan ganas, yang membuat situasi keduanya sangat kritis. Tetapi keduanya sepertinya memilih untuk mengabaikannya. Saat jatuh dengan cepat, mereka menggunakan metode mereka. Pedang ini menyala. Pupil Lo Sheng tiba-tiba melebar dan cahaya pedang menyambar. Dia sendiri mungkin juga akan mati. Tetapi pada saat ini kait panjang lainnya menangkap Lo Sheng lagi, menghentikan momentum jatuhnya. Karena tarikan kait panjang dan putaran tubuh Lo Sheng, dia secara tak terduga menghindari tebasan kuat pedang Dugu. Situasi di sisi Dugu juga mirip dengan Lo Sheng. Sebuah kait panjang keluar dari kegelapan lagi dan menyeret Dugu ke sisi lain lagi. Tetapi mereka berdua baru saja mendapatkan rasa stabilitas dan memiliki kesempatan untuk kembali ke camp mereka sendiri. Tetapi mereka sangat kompetitif. Lagi pula, jika mereka jatuh ke sungai energi, mereka mungkin akan memiliki jalan keluar yang sempit. Setelah kait panjang kedua orang itu ditembakkan lagi, kedua orang itu terus terjatuh lalu ditarik dari bawah oleh orang-orang di belakang mereka yang akan jatuh ke sungai energi. Adegan menegangkan itu berlangsung selama 7 ronde. Mereka diturunkan 7 kali dan ditarik ke atas 7 kali. Kedua belah pihak saling melemparkan kail panjang beberapa kali, namun tak satu pun dari mereka yang berani bernafas lega. Tapi Dugu Jian juga diam-diam terkejut. Orang ini dengan penampilan biasa memiliki kekuatan seperti itu, dan dia pernah meremehkan Lo Sheng sebelumnya. Bagaimanapun Dugu juga mengetahui kekuatan pedangnya. Hanya saja dia masih gagal untuk membunuh Lo Sheng, sehingga dia merasa cemas di dalam hatinya. Pada saat ini, nyala api lain meledak di atas kepala Dugu. Tuar! Dan panah api yang kuat meledak dengan ganas, kemudian langsung membentuk dinding api setelah meledak, menghalangi hukum kegelapan para prajurit yang diselimuti hukum kegelapan, namun tidak dapat menemukan Dugu melalui lapisan api yang meledak itu. Karena meskipun kedua kait panjang itu awalnya dimaksudkan untuk menyelamatkan Dugu, tetapi tidak mengaitkan Dugu, melainkan melewati sisinya dan langsung menuju Lo Sheng, sehingga Dugu yang kehilangan kait panjang untuk mengangkatnya jatuh langsung ke sungai energi di parit yang dalam. Sementara Lo Sheng secara tidak sengaja terkena kait panjang dan ditarik ke dalam hukum gelap di sisi lain. Tepat ketika Lo Sheng berdiri teguh, dia melirik sedikit dari sudut matanya dan melihat Dugu yang menatapnya dengan dingin. Matanya penuh dengan niat membunuh dan keengganan, karena dia jatuh ke dalam sungai energi yang berwarna-warni. Segera sungai energi yang melonjak mulai mengikis tubuh Dugu. Bahkan aturan surga di aula sebab dan akibat tidak dianggap serius oleh Dugu. Bagaimanapun pedang besi hitam di tangannya cukup kuat untuk melampaui hukum surga. Sebelum dia memasuki ruang mimpi, pedang ini juga memberitahu Dugu bahwa medan perang mimpi ini memiliki kekuatan tolak khusus pada dirinya. Mungkin kecuali dirinya sendiri, semua jiwa dan makhluk yang tersembunyi tidak dapat masuk bersama-sama. Sama seperti Lo Sheng telah masuki medan perang mimpi ini,
Dia gagal membawa Sun dan King Long ke dalamnya, dan proyeksi medan perang mimpi hanya dapat menerima Lo Sheng saja. Dan bahkan sekarang Lo Sheng tidak dapat berkomunikasi dengan mereka. Tapi pedang ini dapat melanggar aturan medan perang mimpi dan memaksa masuk ke medan perang mimpi. Karena pedang ini juga mengetahui bahwa jika dia tidak masuk, maka akan sulit bagi Dugu untuk mencapai kesuksesan dengan kekuatannya sendiri. Setelah memasuki medan perang impian dengan pedang ini, Dugu memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk bersaing memperebutkan tempat pertama di medan perang impian. Belum lagi para jenius yang bukan lawannya, bahkan penganut Tao yang benar-benar tercerahkan, mereka juga bukan lawannya. Meskipun aula sebab dan akibat ini berbahaya, dia bisa saja terjatuh jika tidak hati-hati. Sama seperti aula sebab dan akibat kedua yang baru saja dia lewati. Ada banyak sekali tali yang mengancam nyawa. Menurut hukum aula sebab dan akibat, tali yang mengancam jiwa ini hampir mustahil untuk dipotong. Tetapi Dugu mengandalkan pedang ini untuk secara paksa memotong hukum surga menjadi beberapa bagian. Dan ini juga merupakan alasan mendasar mengapa 10 dari mereka menyerbu aula sebab dan akibat. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang mati. Ini juga alasan mengapa 10 inti jenius dari setiap ras besar memanggilnya saudara Dugu. Karena mereka mengetahui hal ini saat mereka bepergian bersama dengan Dugu. Di bawah kepemimpinan Dugu, mereka mungkin dapat dengan mudah berjalan melalui aula sebab dan akibat. Dengan panen di aula karma ini, saya khawatir 10 orang bisa masuk 10 besar di dunia ini. Namun mereka baru saja mencapai aula sebab dan akibat ketiga, di mana mereka mengatur untuk bertabrakan dengan sekelompok orang lain. Pada awalnya mereka bahkan berpikir bahwa kesulitannya telah berkurang untuk memusnahkan 7 orang lawan sendirian, sehingga tidak pernah ada memikirkannya bahwa Dugu baru saja jatuh ke sungai energi. Saya tidak mau, angkat saya. Pada saat ini sungai energi ini dengan cepat mengikis lapisan emas tubuh Dugu. Pedang besi gelap inilah yang sangat mendominasi sungai energi. Saya khawatir dalam sekejap mata tidak akan ada tulang yang tersisa dan akan terkikis seluruhnya. Jika ada gunanya, jika Anda gagal sekali, itu tidak akan menjadi masalah besar dan kita masih bisa mengejarnya. Jawab pedang itu. Kalau begitu, biarkan saya melayang. Saya ingin mengatakan sepatah kata kepada orang itu. Dugu tidak pernah berpikir bahwa dia akan hancur di aula sebab dan akibat ini. Dan itu akan disebabkan oleh seorang anak laki-laki tidak diketahui asal-usulnya. Jadi, bagaimana hatinya yang angkuh menerima hal ini? Setelah Dugu selesai berbicara, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari permukaan pedang besi gelap, menyeret Dugu ke atas dari dasar sungai energi. Itu juga karena pedang besi hitam ini sedang tidak dalam masa kejayaannya. Dengan kekuatan pedang ini di masa kejayaannya, sudah cukup untuk memastikan Dugu bisa berenang bebas di sungai energi ini untuk menghancurkan putaran surga ini. Tapi sekarang dia hanya dapat melindungi Dugu untuk waktu yang singkat. Meski begitu, para prajurit di kedua sisi tepi parit tercengang. Para pejuang dalam kegelapan melihat Dugu jatuh ke sungai energi dan hati mereka tiba-tiba tenggelam. Setelah pertempuran di aula kedua, kekuatan yang ditunjukkan oleh Dugu telah membuat orang-orang yang bangga. Dan para jenius benar-benar terkesan. Tapi sekarang setelah Dugu jatuh, keterkejutan di hati mereka akan semakin besar. Adapun pihak Lo Sheng, Jinan, sudah mengenai orang ini sejak Dugu mengorbankan dirinya dalam kegelapan. Dugu Jian Xiaoxiu, pria yang menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Kemunculan tiba-tiba orang inilah yang menghilangkan banyak perhatian Cilusue. Sayangnya, Cilusue tidak pernah bertarung melawan Dugu dalam kompetisi antar 4 klan tersebut. Jelas, Jinan tidak hanya mengenali orang ini, tapi Jinhe juga mengenalinya. Bagaimanapun Dugu menjadi terkenal karena bakatnya di tempat suci 10.000 Buddha, dan dia juga sangat kejam. Jadi saat dia melihat Dugu, Jinan sudah dalam keadaan putus asa dan menghela nafas dalam hatinya.
Meskipun dia mempercayai Lo Sheng di dalam hatinya, Lo Sheng seharusnya lebih kuat dari dia. Adapun Jin Hai, roh hantu dan lainnya, dia tidak tahu apakah mereka dapat melawan para jenius. Namun hanya beberapa kali bolak-balik antara guntur dan batu api, Lo Sheng menyeret orang ini ke dalam keadaan di mana hidupnya tergantung pada seutas benang. Sebelumnya Jinan bisa melihatnya ketika dia mengerti. Dugu jatuh ke sungai energi dan langsung menghilang di dalamnya. Meskipun Lo Sheng tidak menang langsung dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan keberuntungan dan tipu daya, dia memasukkan kejeniusan ini ke dalam sungai energi. Tapi ini sudah cukup untuk membuat Jinan sangat emosional. Setidaknya keberuntungan Lu Tianxing ini mungkin banyak lebih kuat dari Dugu, si jenius. Namun saat Jinan menghela nafas sedikit, bayangan pedang muncul dari dasar sungai yang gelap. Setelah pedang terhunus dari air, kepala Dugu yang sudah tenggelam benar-benar muncul saat ini. Wajahnya telah terkikis hingga tak bisa dikenal lagi oleh aliran energi murni di sungai, dan ini adalah hasil dari perlindungan penuh pedangnya. Dia masih bisa bangun. Orang ini sangat mesum. Chang Mo yang kasar juga menghela nafas. Jinan, Jin Hai, Huan Ling, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka benar-benar takut orang ini bisa terbang dari sungai energi. Hanya saja dia dilarang terbang di aula sebab dan akibat. Jadi dalam kondisinya saat ini kemungkinan tersebut tidak tinggi. Adapun para pejuang di pihak Dugu, ada juga secercah harapan di mata mereka. Namun Dugu tidak meninggalkan sungai karena sudah sangat sulit bagi pedang itu untuk membawanya keluar dari sungai energi. Jadi Dugu tidak meninggalkan sungai. Setelah dia muncul hanya ada kebencian yang mendalam di matanya. Bersamaan dengan tawa liar, dia menatap Lo Sheng dan berkata, "Nak, Anda menang kali ini, tapi Anda tidak benar-benar mengalahkan saya, karena itu hanya keberuntungan Anda. Jadi tidak ada hubungannya dengan kekuatan." Mendengar itu, Lo Sheng menatap kepala Dugu di sungai dengan ekspresi tidak berkomitmen di wajahnya. Sejujurnya, Lo Sheng sendiri sangat terkejut bahwa orang ini bisa bertahan di sungai energi ini begitu lama. Meskipun itu adalah tubuh magisnya, dan jika dia jatuh ke dalamnya, dia mungkin akan terkikis hingga mati seketika. Yang menunjukkan kekuatannya dapat menolak aturan surga sampai batas tertentu. Entah itu berasal dari klan surgawi sendiri atau merupakan eksistensi yang melampaui hukum surga. Jadi pertanyaannya, apakah ada pada pedang itu? Saya harap Anda bisa berjalan lancar, agar cepat atau lambat kita bisa bertemu lagi. Saat itu, saya harap Anda berhenti menggunakan trik seperti itu, dan saya akan membiarkan Anda mengalahkan saya dengan jujur. Dalam kata-kata Dugu berikutnya tidak dapat didengar dengan jelas, karena pedang Dugu telah mencapai batasnya. Kemudian dia tenggelam dengan cepat ke dalam sungai energi. Setelah kehilangan perlindungan pedang ini, tubuhnya juga terkikis dan meleleh dalam sekejap, berubah menjadi gelombang energi di sungai energi. Di saat yang sama, sekelompok besar titik cahaya indah meledak. Begitu banyak titik cahaya yang indah. Mata semua orang tiba-tiba berbinar. Dilihat dari pengalaman sebelumnya, mungkin ada puluhan juta titik cahaya indah yang diledakkan oleh Dugu. Titik cahaya kuning itu mengapung dengan tenang di sungai energi, tidak naik atau turun, memancarkan daya tarik yang kuat bagi para pejuang di kedua sisi. Namun bagaimana jika daya tariknya kuat? Siapa yang berani masuk ke sungai energi ini dan menyerapnya? Bahkan ketika Lo Sheng melihat adegan ini, ada ekspresi penyesalan di wajahnya. Poin mimpi yang begitu besar, tapi mungkin akan terbuang percuma di sini. Sangat disayangkan orang ini tidak dibunuh olehnya. Jika tidak, poin mimpi ini akan otomatis hilang ke dalam tubuhnya. Setelah menggelengkan kepalanya, Lo Sheng melemparkan kail panjang, dan pada saat yang sama, dia tersenyum ke dalam kegelapan. Bagaimanapun, tetapi masih ada 7 orang yang tersisa. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.